Pemirsa, skandal yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto tentunya menjadi sebuah perbincangan yang menarik. Untuk itu telah hadir di studio Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Bapak Zainal Arifin Mohtar. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak, setelah kemarin sidang perdana pada hari Rabu 2 Desember kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua dan itu belum ada agenda untuk pemanggilan Setia Novanto sendiri. Dan rencananya hari ini, Senin tanggal 7 Desember, Setia Novanto akan dipanggil. Mengingat sebelumnya dia punya track record dipanggil MKD, mangkir-mangkir terus ini Pak. Kira-kira akan hadir tidak ya? Kalau saya bukan cenayang ya, jadi saya nggak bisa memastikan dia hadir apa enggak. Tapi kalau lihat gelagatnya, kemungkinannya gejala buying time akan terjadi. Dia kemungkinan tidak datang, walau alam nih. Tapi kalaupun datang, artinya jauh lebih menarik tentu saja. Tapi kalau tidak datang itu yang kemudian akan menjadi perdebatan menarik. Apakah MKD akan mengambil sisi 3 kali tidak datang secara sah, lalu kemudian dia akan mengeluarkan keputusan secara in absentia, mengeluarkan langsung putusan, ataukah mengambil model 3 kali dipanggil tidak sah, lalu kemudian diupayakan secara paksa datangnya, karena itu diperbolehkan di peraturan DPR nomor 2 tahun 2015. Nah, pilihan yang mana ini akan menarik. Tapi kalau mengingat case-nya Donald Trump Gate, itu kan kemudian 3 kali pemanggilan, tidak ada kehadiran, lalu keluarkan putusan biasa. Nah, saya pikir ini saatnya MKD kemudian melakukan hal yang lebih bermutu, itu kan, menegakkan kehormatan Dewan dengan cara yang lebih kuat. Salah satunya tentu adalah dengan memaksa kehadiran supaya kemudian bisa diketahui betul gejala papa minta saham ini memang betul-betul terjadi apa enggak. Pak, apakah bisa ini dilihat sebagai sidang ini melompat begitu? Mengingat pada sidang kedua kemarin, Riza Khalid seharusnya dipanggil namun mangkir. Tapi ini langsung ke Setia Novanto. Sebenarnya prosedurnya seperti apa ini Pak? Urut-urutannya begitu? Saya pikir kan memang MKD agak bertarung dengan waktu ya. Karena waktunya ini agak sempit nih. Setahu saya dalam jadwal kira-kira belasan mereka sudah harus ada kunjungan ke luar negeri. Dan setelah itu sudah masuk masa reses, sehingga proses pemanggilan Riza Khalid ketika tidak hadir lalu kemudian dipindahkan ke proses Setia Novanto. Tapi bayangan saya kan seharusnya MKD bisa jauh lebih ketat dan keras, misalnya menegakkan apa yang diatur dalam aturan DPR itu sendiri, yaitu bisa memanggil paksa dalam hal 3 kali tidak hadir dan bisa meminta kepolisian untuk menghadirkan itu. Nah, yang begini-begini akan menguji sebenarnya keseriusan MKD. Maksud saya dari sinilah kan terlihat apakah MKD ini sebenarnya hanya sekedar sinetron, dagelan, ataukah kemudian memang proses penegakan etik yang jauh lebih kuat dan transparan dalam artian menjaga mahkamah, menjaga marwahnya DPR akan dia lakukan apa tidak. Nah, ini ujiannya untuk MKD. Jadi kalau MKD memang mau serius, tentu akan dilakukan upaya-upaya penguatan untuk menyelesaikan ketidakhadiran supaya mendapatkan substansi sesungguhnya dari kasus rekaman ini. Sejauh ini Pak Zainal melihat sudah serius atau masih main-main sinetron-sinetron aja nih Pak? Kalau dilihat dari sejumlah anggota yang kemudian menanyakan hal-hal yang sangat tidak substantif, kadang-kadang lucu-lucuan yang kemudian diubah menjadi begitu banyak meme-meme yang beredar di dunia sosial itu, media sosial itu, sebenarnya kita agak patut menduga bahwa memang ada upaya tidak serius sejumlah anggota. Saya sih sebenarnya secara sederhana bisa mengatakan bahwa prosesnya sebenarnya sudah hampir terbukti. Tinggal sekarang keyakinan para orang anggota MKD saja. Karena kan sederhananya begini, ini bicara soal kasus konkret. Ada rekaman yang berisi sesuatu yang dituduhkan kepada seorang X. Rekaman ini ternyata sudah terbukti ada, karena kemudian sudah diantarkan. Yang merekam juga sudah ngakui bahwa saya yang merekam dan isinya memang benar. Nah, artinya kan sekarang tinggal keyakinan para anggota MKD bahwa apakah rekaman itu memang sudah melakukan pelanggaran atau tidak. Kan sederhana sekali. Saya membayangkan bahkan sebenarnya rancangan putusannya sudah bisa diambil. Karena sudah jelas, ya kan, ada kejadian di mana terjadi proses
perbincangan yang itu direkam, orang yang ngerekam sudah ngakui, orang yang hadir di situ sudah ngakui, ya kan? Sekarang tinggal mengklarifikasinya ke orang yang ikut serta di situ, yaitu Riza dan dan Setia Novanto. Dan ini pun kan sebenarnya tinggal mengklarifikasi yang sesuatu yang sebenarnya bayangan saya tidak terlalu penting untuk diklarifikasi secara detail, karena kedengaran dalam suaranya, kedengaran dalam bunyi rekamannya, percakapannya, dan segala hal yang diucapkan untuk itu. Nah, bayangan saya sebenarnya sederhananya MKD sudah bisa mengambil posisi sesungguhnya. Nah, tapi saya nggak tahu nih, kenapa kemudian memaksa harus hadir dulu Setia Novanto, memaksa menghadirkan Riza. Saya nggak tahu, mudah-mudahan itu bagian dari upaya melengkapi putusan yang lebih bagus. Tapi tanpa itu pun sebenarnya benak saya, proses sudah bisa diambil karena sesungguhnya sudah hampir lengkap. Berarti seharusnya sederhana, tapi dirumit-rumitkan oleh MKD begitu? Saya melihatnya prosesnya sebenarnya sederhana. Kasus ini berat, pasti, iya, melibatkan perusahaan tambang yang sangat besar, afiliasinya ke negara yang juga punya track record jauh dengan Indonesia, lalu kemudian diambil oleh orang-orang yang sangat penting, ya kan? Ada pengusaha besar, ada petingginya PT tersebut, lalu kemudian ada anggota DPR, nama yang disebutkan di situ adalah nama presiden, nama wakil presiden, nama Luhut, ada begitu banyak nama. Nah, maksud saya adalah memang ini kasus yang besar, tapi it doesn't mean, itu tidak berarti bahwa ini tidak bisa diambil langkah lebih simple. Karena sesungguhnya lagi-lagi bayangan saya sebenarnya sangat simpel. Simpelnya adalah itu tadi, kalau dirunut kembali ya sederhana saja. Ini ada suara rekaman, ada orang yang sudah ngakui ngerekam, dia ngakui substansinya, sebenarnya posisinya sudah bisa diambil. Keabsahan rekamannya kan sudah hampir hakul yakin 100% ya. Nah, mudah-mudahan bayangan saya proses ke Riza dan Setia Novanto ini adalah klarifikasi. Bagian dari proses untuk menjelaskan lebih utuh dan detail. Bayangan saya begitu, dan mudah-mudahan memang itu tujuannya. Dan kalau itu terjadi, saya pikir sangat mudah kemudian diambil putusan oleh MKD. Ada indikasi MKD berpihak ke salah satu kubu nggak sih, Pak? Kalau indikasi pasti ada ya. Sebenarnya begini, MKD ini kan lembaga penegakan etik yang dibuat seakan-akan penegakan hukum etika, tetapi dibungkus oleh anggota yang sangat politis. Karena semua basis keanggotaannya kan berbasis fraksi, punya kepentingan fraksi. Nah, dalam konteks itu memang sangat mungkin bahwa memang bahasanya adalah bahasa hukum politik, bahasa hukum etik, tetapi kemudian kepentingannya adalah kepentingan politik. Dan kalau kita lihat kan agak menarik tuh perdebatan beberapa anggota fraksi yang ada di MKD yang kebetulan afiliasinya ke Pak Setia Novanto kan, pertanyaannya agak aneh, agak gimana gitu. Sebaliknya yang berseberangan dengan Partai Golkar misalnya itu jauh lebih kekeh dan kuat. Nah, saya ingin mengatakan bahwa MKD ini tentu adalah penegakan etik, ada proses hukum di sana, tapi kemudian memang landasannya adalah landasan proses politik. Dan disingkat itulah sebenarnya tantangan besar untuk MKD, untuk melepaskan kepentingan politiknya lalu kemudian meninggikan proses penegakan etik dan hukum seperti yang diharapkan ketika MKD dibuat di Undang-Undang Susduk, Undang-Undang MD3. Mengingat bahwa waktu yang dimiliki oleh MKD juga tidak banyak, Pak. Jika hari ini Setia Novanto ternyata tidak hadir, apakah bisa langsung dilakukan pemanggilan secara paksa? Menariknya memang undang-undang tidak menjelaskan detail ya soal pemanggilan paksa ini. Undang-undang kan hanya menjelaskan bahwa 3 kali tidak hadir, lalu kemudian bisa diambil keputusan in absentia tanpa kehadiran. Nah, di peraturan DPR mengatur detail soal itu, ada klausula itu, ketika pemanggilan saksi 3 kali tidak mau hadir, lalu kemudian bisa dilakukan upaya paksa, bisa meminta kepolisian untuk melakukan upaya paksa. Nah, saya belum tahu nih apa yang akan dipilih oleh DPR, apakah memainkan pilihan seperti kemarin yang kemudian akhirnya tanpa kehadiran berjalan begitu saja, ya kan, diputus secara in absentia, ataukah memainkan porsi yang jauh lebih ketat dan kuat. Saya sih berharap karena ini kasusnya serius. Saya mengatakan lagi-lagi kasus serius karena melibatkan
petinggi negara dan menjual nama petinggi negara juga di hadapan perusahaan yang juga sangat punya reputasi besar gitu. Jadi kasusnya harusnya serius. Dalam artian begini, tingkat keseriusan proses MKD yang kemudian harusnya ditinggikan. Bayangan saya kalau kemudian mereka tidak hadir, ya dipaksa dong harus hadir. Karena memang sudah tersedia kemungkinan untuk itu. Kalau proses-prosesnya beracaranya dibuat lebih serius, pertanyaannya harusnya, dan bahkan kemudian bisa berlaku model mekanisme pasal 148 Undang-Undang MD3 yang kemudian membentuk panel ahli. Kalau kemudian dibayangkan oleh MKD memang di ujungnya adalah pemecatan, pemberhentian. Sudah dibutuhkan belum Pak panel ahli itu saat ini? Bayangan saya kalau ngelihat tingkat pelanggarannya ya, kalau dilihat dari rekamannya, gitu, dilihat dari saya membahasakannya kemungkinan besar ada efek memperdagangkan pengaruh ya, pengaruh sebagai ketua DPR, kemudian seakan-akan sedang diperdagangkan gitu. Dengan mengatakan bahwa kami bisa ngatur kemana, ini serius nih. Karena serius, bayangan saya, benak saya, kemungkinan pemberhentian menjadi tinggi. Karena kemungkinan pemberhentian menjadi tinggi, maka kemudian panel ahli sebenarnya harus dibentuk. Baik Pak Zainal, pembicaraan yang sangat menarik dan kita akan lanjutkan itu nanti. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di NetYog ya.